Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 8, kembali lagi kita dalam pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang mad iwad. Sekali lagi, mad iwad. Apa itu mad iwad? Nah, coba simak video berikut. Kita lihat mad iwad. Mad iwad pengertiannya yaitu menurut bahasa, mad artinya panjang, iwad artinya ganti. Menurut bahasa, mad artinya panjang, iwad artinya ganti. Sedangkan menurut istilah, mad iwad artinya apabila fathatain berada di akhir ayat. Fathatain berada di akhir ayat atau jika bertemu dengan tanda wakaf. Nah, itu pengertian mad iwad. Sekarang contoh mad iwad. Mad iwad itu selalu berada di akhir ayat. Nah, sekali lagi berada di akhir ayat. Nah, boleh juga di tengah-tengah ayat apabila ayatnya panjang tapi bertemu dengan tanda wakaf. Jadi boleh berada di akhir ayat atau di tengah ayat jika bertemu dengan tanda wakaf. Sekarang kita lihat contoh yang berada di akhir ayat pada surah Al-Insyirah. Inna ma'al usri yusra. Nah, itu mad iwadnya berada di akhir ayat. Ada lagi wa kawa'iba atsraba, berada di akhir ayat. Wa ka'san dihaqa. Nah, itu juga berada di akhir ayat. Nah, sekarang kita akan menjelaskan bagaimana cara mengetahui itu mad iwad. Nah, sekarang kita lihat contoh mad iwad. Contoh yang pertama yaitu wa kawa'iba atsraban tulisannya. Mana fathatainnya? Nah, kita lihat fathatain atau fathah tanwin baris 2 di atas. Ini fathatain berada di akhir ayat. Fathatain berada di akhir ayat. Nah, biasanya ditandai dengan alif. Nah, ada rangkaian huruf ba dan alif berharakat fathatain. Nah, ini mad iwad. Pada contoh yang berikutnya, nah dihaqan, ada fathatain berada di akhir ayat. Nah, biasanya rangkaiannya ada alifnya, qaf dengan alif yang berharakat fathatain. Contoh yang ketiga itu usri yusran. Kita lihat mana fathatainnya. Nah, ini fathatain berada di akhir ayat, ditandai dengan ada alifnya. Jadi ro ada alifnya, berharakat fathatain dan berada di akhir ayat. Inilah yang namanya mad iwad. Berikutnya adalah cara membaca mad iwad. Mad iwad cara membacanya adalah karena fathatain tadi berada di akhir ayat, maka kita ganti fathatain itu menjadi fathah dan dipanjangkan sebanyak 2 harakat atau 1 alif. Jadi tidak lagi dibaca fathatain tetapi dibaca fathah karena berada di akhir ayat. Nah, kita lihat contohnya pada kata afwajan berada di akhir ayat, maka itu akan dibaca menjadi afwaja. Nah, 2 harakat itu sama dengan 2 ketukan. Nah, supaya mudah untuk menghitung berapa harakat, jadi afwaja. Nah, itu contoh yang pertama. Kabiron dibaca menjadi kabira. Qadhan dibaca qadha.
inna ma'al usri yusron, maka akan dibaca menjadi inna ma'al usri yusra. Nah, jadi bacalah 2 harakat atau 1 alif. Nah, sekarang kita akan lihat contoh yang ada di buku LKS. Perhatikan contoh mad iwad dalam ayat berikut ini. Nah, lafaz yang bergaris di bawah itu adalah contoh mad iwad. Dan bagaimana cara membacanya? Kita lihat pada ayat pertama. Innalil muttaqina mafazan. Maka akan dibaca innalil muttaqina mafaza. Nah, 2 harokat. Hadaika wa a'naban, dibaca hadaika wa a'naba, 2 harokat. Terus lagi wa kawaiba atsraban, dibaca menjadi wa kawaiba atsraba, 2 harokat. Terus lagi wa ka'san dihaqon, maka akan dibaca menjadi wa ka'san dihaqa. Nah, itu contoh mad iwad. Nah, lalu apabila ada 2 tanwin seperti pada contoh wa ka'san dihaqa, yang mana mad iwadnya? Nah, mad iwadnya yaitu fathatain yang berada di akhir ayat. Untuk fathatain yang di depan tetap dibaca fathatain. Wa ka'san dihaqa. Siswa-siswi kelas 8, demikian tadi pembelajaran kita tentang mad iwad. Nah, sampai di sini penjelasan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.